Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu as-sahihu anna Isa ma rufi'a illa ba'da madhi samanina sana minan nubuwati wa ba'da nuzulihi minas sama'i ya'isu arba'ina sana. Wa qalu, dan berkata mereka itu. Qalu ini adalah ulama-ulama muhakkikun. Kata mereka, as-sahihu bermula pendapat sahih, anna Isa ma rufi'a, bahwa sungguh Nabi Isa ma rufi'a, tidak diangkatkan akan dianya Isa illa ba'da, kecuali sesudah lalu 80 tahun minan nubuwati, daripada nubuwah. Ma rufi'a di sini artinya ilas sama. Tidak diangkat ia Isa ke langit. Di marufi'ah. Bahwa sungguh Isa tidak diangkatkan akan dianya Isa ke langit kecuali sesudah lalu umurnya 80 tahun daripada kenabian. Berarti secara pendapat sahih bukan 33 tahun Nabi Isa diangkat ke langit, yaitu 80 tahun. Itu didasari pada pendapat sahih. Sebab di dalam Al-Quran pun tidak menyebutkan umur berapa Nabi Isa diangkat ke langit. Pun dalam hadis demikian, tidak dijelaskan bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit umur 33 tahun, umur 80 tahun, itu tidak dijelaskan secara detail. Maka di pendapat sahih menjelaskan bahwa Nabi Isa diangkatkan ke langit umur 80 tahun daripada kenabiannya. Wabak dan nuzulihi, dan sesudah turunnya Nabi Isa minas sama, daripada langit, ya'isu, itu menetap hidup ia Nabi Isa arba'ina sanah, akan 40 tahun. Kemudian ketika di akhir zaman nanti Nabi Isa turun ke langit menjelangnya kiamat, maka hidupnya Nabi Musa di permukaan bumi ini yaitu 40 tahun. Jadi diangkatnya Nabi Isa secara pendapat sahih ke langit umur 80 tahun daripada kenubuahannya, kemudian menetap turun daripada langit dan menetap di permukaan bumi menjelang akhir daripada kiamat, yaitu 40 tahun. Jadi nggak lama Nabi Musa menetap di permukaan bumi. Di akhir zaman cuman 40 tahun. Wala yaridu qaulu ta'ala fi haqqi Yahya, dan tidak datang oleh firman-Nya Ta'ala pada hak Yahya. Wala yaridu ay i'tiradan, artinya tidak datang nisbah i'tirad, nisbah pertentangan oleh firman-Nya Allah Ta'ala tentang pada hak Nabi Yahya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maryam ayat 19, kalau nggak salah, ayat surat Al-Maryam juz 19 ayat 12. Wa atainahul hukma sabiyan, itu tidak menjadi i'tirad, bukan menjadi pertentangan. Kok kenapa Nabi Yahya itu diangkat menjadi rasul bukan umur sekian tapi masih kanak-kanak? Itu lahir itu tidak dikehendaki untuk menjadi i'tirad, untuk menjadi pertentangan pada firman-Nya Allah Ta'ala tentang haknya Nabi Yahya, yaitu wa atainahul hukma sabiyan, dan telah kami beri akannya Yahya akan hikmah, hal keadaan Yahya pada ketika itu yaitu kanak-kanak. Jadi tentang ayat wa atainahul hukma sabiyan, li'annal murada, karena bahwa sungguh murid maksud dengan hukmah, dengan hikmah pada Nabi Yahya itu adalah al-ilmu wal ma'rifatu, itu ilmu dan ma'rifah. Berarti bukan diangkat kenabian, la nubuwata, kan gak angkat ke Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya gebi oleh Allah Ta'ala yaitu hikmah berupa
ilmu dan ma'rifah. Itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Yahya, bukan diberikan kenabiannya dan bukan diangkat menjadi rasul. Jadi tidak perlu diiktirafkan, tidak perlu dibuat pertentangan. Begitu juga wala yaridu aidan qauluhu ta'ala hikayatan an Aisyah, dan jangan diiktiraf dan tidak dikehendaki pula oleh firman-Nya Allah Ta'ala, hikayatan, hal keadaan mengikayah daripada Aisyah, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyan, telah memberi wa ataniya, telah memberi ia Allah akan daku akan kitab, wa ja'alani nabiyan, dan telah menjadi ia Allah akan daku akan nabi. Itu pun tidak perlu dibuat i'tirad, dibuat pertentangan, seolah-olah itu udah bertentang. Kok Nabi Isa itu diangkat sesudah nabuwah umur 80 tahun dan nabi-nabi yang lain, kenapa kepada Nabi Yahya dan kepada Nabi Isa masih kanak-kanak? Jadi ayat di sini ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan li'annahu, karena bahwa sungguhnya, yaitu ayat ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan itu minat ta'biril bil madhi anil mustaqbali, itu daripada diibaratkan dengan madhi daripada mustakbal. Nah, jadi surat Maryam ini, yaitu ayat yang ke-30 ini, di sini anil mustakbali, diceritakannya atau di sini ceritanya yaitu mustakbal. Ini banyak di dalam Al-Qur'an lafadznya tentang madhi, padahal berbicara kepada yang akan datang. Dan di sini diceritakan yaitu akan datang. Jadi banyak sekali kita temui syiar-syiar yang berbentuk madhi, baik dalam akad ataupun pada tempat-tempat yang lain. Seperti kita katakan sehari-hari, kita dengar sehari-hari yaitu angkah tuka. Juga dalam Al-Qur'an yaitu wa iza quri'al Qur'an. Apabila kamu baca Al-Qur'an. Apabila telah kamu baca Al-Qur'an, seolah-olah telah baca baru kita ucapkan fasta'id billah. Padahal itu untuk berkehendak kita baca. Jadi lafadz madhi yaitu bukan telah dikerjakan, sebagaimana ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan, telah didatang ya Allah akan daku akan kitab, padahal itu belum, cuma disiap-sediakan bahwa untuk Nabi Isa akan diberikan kitab dan Nabi Isa akan diangkatkan menjadi rasul. Ya, jadi bukan ketika itu sudah menjadi nabi atau sudah diberikan kitab, bukan. Cuman di lafadz yaitu diibaratkan dengan lafadz madhi anil mustaqbali daripada lafadz mustakbal. Padahal selagi akan datang atau akan datang, Nabi Isa itu akan menjadikan nabi dan juga akan diberikan kitab. Ya, itu didasari ala haddi qauli ta'ala, berdasarkan atas firman-Nya Allah Ta'ala, ata amrullah, didatang oleh urusan-urusan Allah. Kan didatang awil makna atau menjadi makna itu yaitu wa ja'alani nabiyan fi ilmihi, atau bisa jadi makna daripada wa atainahul hukma sabiyan atau ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan, menjadi makna telah menjadi ya Allah akan daku akan nabi fi ilmihi, pada ilmunya Allah. Jadi bukan ketika turun ayat, di dalam ilmunya Allah itu sudah jadi bahwa Isa akan menjadi nabi fi ilmihi,
Cuma fi ilmihi, belum ditanjis. Pada hakikatnya, pada ilmunya Allah Ta'ala, Nabi Isa itu sudah menjadi nabi, tapi belum ditanjis. Nah, itu bisa jadi demikian. Daripada ayat ataniyal kitab wa ja'alani nabi. Ya, telah didatang akan daku oleh Allah akan kitab, diberi akan daku oleh Allah akan kitab, dan dijadi Allah akan daku, yaitu akan nabi. Itu semuanya pada ilmu Allah. Artinya Allah sudah menyiapkan Nabi Isa itu menjadi nabi dan juga akan diberikan kitab. Walaupun diibarat dengan madhi, namun faedahnya yaitu untuk mustakbal. Haza, bermula ini. Bermula ini artinya yaitu ifham haza. Itu paham olehmu tentang ini pembahasan-pembahasan. Ya, sebab pembahasan-pembahasan memang sering diibaratkan yaitu dengan madhi-madhi. Sebab semua itu untuk kaedah litahqiqi usuli wal hukum. Nah, itu tujuannya. Tujuan daripada mendahului dengan madhi, namun faedahnya untuk mustakbal, untuk litahqiqi usuli wal hukum sebenarnya. Sebagaimana kita sering mengatakan radhiyallahu an, hafidallah, Allah telah memelihara. Padahal kan bukan demikian. Sebenarnya yaitu yahfadukallah. Nah, ini seolah-olah hafidallah, telah dipelihara, telah diridha oleh Allah. Padahal mustakbal, walaupun sigatnya yaitu sigat madhi. Jadi itulah yang dinamai dengan haza. Haza ini maka ifham haza. Artinya paham olehmu ini pembahasan-pembahasan. Kemudian wa waqa'a fi kalami Sayyidi Ali al-Khawas, dan telah terdapat di dalam kalam Sayyidi Ali al-Khawas, tercetet atau telah jatuh, telah terdapat di dalam perkataan kalam Sayyidi al-Khawas. Sayyidi Ali al-Khawas adalah gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, atau sering kita dengar yaitu Imam Sya'rani, ahli sufi, ahli tasawuf. Apalagi gurunya yaitu Sayyidi Ali al-Khawas, lebih tasawuf. Muridnya aja yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani atau Imam Sya'rani, seorang ahli sufi. Nah, jadi gurunya Sayyid Ali al-Khawas. Itu gurunya daripada Syekh Abdul Wahab Asy'arani atau Imam Sya'rani. Apa beliau kata? Atau terdapat di dalam kalam Sayyid Ali al-Khawas, annan nabiyya, bahwa sungguh nabi, nubi'a minasaghiri, itu dilantikkan akan dia daripada masa kecilnya nabi. Sebenarnya nabi menurut Syekh Sayyidi Ali al-Khawas dilantik udah masa kecilnya. Masa kecil nabi sudah dilantik menjadi nabi. Seorang nabi sudah dilantik masa kecilnya menjadi seorang nabi. Itu kata daripada Sayyidi Ali al-Khawas. Wala'allahu aradal kamala wa tahayyu'a. Dan mudah-mudahannya perkataan Syekh Sayyidi Ali al-Khawas itu kamal, itu sempurna. Wa tahayya'a, dan mudah-mudahan itu penyediaan. Jadi kata daripada Syekh Sayyidi Ali al-Khawas itu mudah-mudahan sempurna. Betul demikian, ataupun sebagai penyediaan untuk tahayyu'a, agar betul demikian. Ke depan dia akan menjadi seorang nabi. Itu pun didukung kama zakarahu al-alamatu, sebagaimana barang yang telah disebut akannya barang oleh al-alamah al-amiru. Jadi al-alamah al-amiru juga menyokong daripada Syekh Sayyidi Ali al-Khawas. Di al-alamah al-amir juga dia mencarahkan kitab daripada Matan Jauharah.
Nah, kebetulan kita daripada Syekh Al-Amir, nah, ini tidak banyak dikaji oleh para santri-santri, tapi kebanyakan yang mengkajinya para sepuh-sepuh ataupun para ulama-ulama besar. Wallahu a'lam bil hakikati, dan berumlah Allah itu yang lebih mengetahui dengan hakikat. Pun demikian, semuanya kita serahkan kepada Allah bagaimana sebenarnya yang lebih benar.